Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Atoilah dengan nomor NIM 11820630. Saya akan melakukan praktikum sistem pernapasan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Bernapas merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kapasitas udara pernapasan terdiri atas kapasitas paru-paru total, kapasitas sisa pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama botol ukuran 1 galon atau 4 liter, kemudian cangkir 250 ml, air 4 spidol, baskom plastik ukuran besar, selang akuarium. Langkah kerja: pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir untuk menambahkan 5 liter air ke dalam botol atau galon, cangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian. Kemudian isi baskom dengan air hingga setengahnya, lalu letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Kemudian masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Keempat, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Lalu gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan pada galon. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh data dengan tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg. Nah, kapasitas paru-parunya sebelum lari diperoleh data 3.500 mili, sedangkan sesudah lari 2.500 mili. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas tubuh berpengaruh dalam pernapasan. Semakin banyak organ tubuh yang bekerja dan semakin berat kerja organ tersebut, maka semakin tinggi kebutuhan energi yang diperlukan, sehingga laju metabolisme dan irama pernapasan semakin cepat. Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru yang dimiliki oleh manusia. Volume dan kapasitas pada laki-laki kira-kira lebih besar 20-25%. Ini sesuai dengan penelitian dari Jan Tambayong tahun 2001 yang mengatakan bahwa kapasitas paru pada pria lebih besar dengan nilai 4,8 liter dibandingkan pada wanita, yaitu 3,1 liter. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan elastisitas paru. Pertama, usia. Pada orang dewasa, kapasitas paru-paru dilakukan 16-18 kali per menit, sedangkan pada anak-anak sebanyak 24 kali per menit. Sedangkan pada bayi kira-kira 30 kali per menit. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Kapasitas pita paru-paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seorang. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria, menurut Wheaton and Hall tahun 2008. Frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan.
Yang ketiga, status gizi. Status gizi seseorang dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Seseorang dengan kategori kurus dan tinggi biasanya kapasitas vitalnya lebih dari orang gemuk dan pendek. Yang keempat, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang. Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit. Gangguan kesehatan yang terjadi pada seseorang yang diakibatkan karena infeksi pada saluran pernapasan dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru. Faktor yang kelima yaitu riwayat penyakit. Dari hasil penelitian Sujono tahun 2002 dan Nuraini tahun 2008 diperoleh hasil bahwa pekerja yang mempunyai riwayat penyakit paru mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk mengalami gangguan fungsi paru. Faktor berikutnya yaitu riwayat pekerjaan, kemudian ada kebiasaan merokok. Menurut Depkes RI tahun 2003 bahwa merokok menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Pada saluran napas besar, sel mukosa membesar dan kelenjar mukus bertambah banyak. Pada saluran pernapasan kecil terjadi radang ringan hingga terjadi penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Faktor yang terakhir yaitu kebiasaan olahraga. Kapasitas vital paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan kapasitas vital paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan kapasitas vital paru. Kebiasaan olahraga akan meningkatkan kapasitas paru 30